Kepo. Kak duduk di situ dulu ya. Kepo, aku mau klarifikasi, Mumpung Jena lagi di apa? Lagi di pesawat ke Norway, balik ke Norway. Jadi dia nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak apa, ya guys. Jadi aku mau mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, ya. Apa yang sebenarnya terjadi, kejadiannya apa, siapa aja yang terlibat, gitu loh. Biar gak berspekulasi, ya kan, gitu loh. Karena for me, aku nggak ada problem sama siapapun. Ya ingat, aku nggak punya problem sama siapapun, nggak punya perasaan kayak dendam sama siapapun, nggak ada, oke? Jadi ini tuh awalnya ya, aku minum dulu deh, baru bangun tidur sama. Gimana kelagian? Minum dulu ya guys, biar nggak seret. Kenapa aku bahasnya sekarang? Karena kemarin terlalu too much for me ya. Kalau misalnya emang ini mau dibahas, harusnya bahasnya secara private. Karena ini menurut aku ya, secara private karena it was private, ya. Atau seenggaknya ada notice atau enggak heads up buat aku atau buat Jena, oke? Jadi aku needed time to recollect everything daripada nanti emosi atau apa. Jadinya yang tadinya nggak ada apa-apa jadi api, ya kan? Jadi I needed time to calm and collected, think it everything through gitu, oke? Ini aku off comment ya, biar biar aku fokus ya. Ini gimana off comment sih? Yaudahlah, aku nggak baca komen lah ya guys. Aku tutupin pakai ini ya. Aku tutup komen, jadi aku nggak baca kalian komen apa. Jadi aku fokus apa yang terjadi ya. Nggak ditambah-tambahin, nggak dilebih-lebihi, nggak dibumbu-bumbuin. Oke? Jadi ini Jena itu datang hari apa ya? 12 hari yang lalu ya guys. Jadi dia hari Minggu malam, Minggu sore itu udah sampai di San Francisco. Kita bawa itunya ya, bawa kalender. Oke, kita lihat dulu. Karena kalau ngomong tuh harus pakai fakta gitu loh. Kalau cuma katanya with an intention juga ya, oke. Jena itu datangnya 8 Juni ya. Makanannya udah datang. 8 Makasih Yuk ya. 8 Juni dia Baik banget sih Yuk. 8 Juni dia di Manhattan, New York ya. Itu aku sebenarnya nggak begitu deket ya, nggak begitu deket sama geng Boto, nggak apa, cuman ya ada seseorang teman yang pernah aku ketemuin di Amsterdam ya, lagi mengunjungi Amerika ya. If I can help, I will help, oke?
Jangan dipikirin nominalnya ya guys. Oke. Coba mana lihat. Tanggal 8 Juni. Tanggal 8 Juni itu hari Sabtu ya. Kalau nggak salah si Jenna tuh datangnya Kamis atau Jumatnya ya. Kan aku nggak tektokan sama si Jenna apa all the time ya. Jadi kalau nggak salah si Jenna itu datang ke nyampe aku aja nggak dikontak. So if you think about it ya, aku aja nggak dikontak sama si Jenna waktu si Jenna mau datang ke Manhattan, New York ya, Manhattan, New York. Tapi dia bilang, hey Yoka, aku mau ke New York sekitar tanggal seginian. Oke, Jen, aku ke Milan dulu karena kan aku supposedly pergi ke Milan kan, ketemu sama Kak Mel. Oke, which is weekend itu juga. Oh enggak, aku ke Milannya itu week before ya, harusnya tanggal 30 sama 31 Mei ya kan. Jadi aku bilang Jen, kalau misalnya aku nanti ke Milan, nanti ke Swiss, pulang dari Swiss mungkin aku langsung directly ke New York aja ketemu kamu di sana ya, aku mikir gitu. Oke. Tapi belum tentu karena kan aku aja belum ke Milan ya kan, dan aku sakit dan mutusin nggak jadi ke Milan, dan aku nggak jadi ke New York karena New York is not really my favorite place anyway ya. Jadi aku pas sehat aku ke Los Angeles, ke LA, sekalian nganterin si Anggi sekolah, sekalian aku mau I miss Tutui ya, sekalian sama LA Pride. Jadi aku ketemuan sama Andrea, oke? Jadi it makes sense for me just go to LA. Nah pas aku di LA, si Jenna telepon aku udah sampai nih saya di New York. Oke. Nah aku bilang, are you okay? Ya aku tadi naik tren dari airport ke hotel. Nyasar sih aku nanya sama orang. Oh oke. Yang penting lu udah nyampe lah. Udah makan belum? Belum lapar sih, masih jet lag, capek-capek. Ini cerita yang aku converse sama Jenna ya. Kataku ya udah tuh download Grindr. Gue udah heboh-heboh download Grindr. Buat apa saya Grindr? Ya dating kek, ada orang yang ajak lu keluar kek gitu kan. Gue udah heboh gitu lah. Download Grindr, download ini. Terus kata dia, ya aku download Grindr dulu aja. Terus nggak ada yang tang ting tung tuh. Gue nggak follow up kan. Aku juga kesibukan dengan si LA. Dan si Jenna nggak pernah bother me. Kayak yang, Yoke aku perlu ini, no gitu. Dia mencoba dengan dirinya sendiri. Nggak pernah nyusahin aku ya. Gitu. Atau ask for something that I cannot do gitu kan. Dan nggak pernah nanya ini ono juga, enggak sih. Aku cuma pernah bilang, Jen, sebelum ke Amerika, lu mending prepare dulu gitu kan ya. Prepare dulu apa yang harus dipreparein sebelum ke Amerika gitu kan. Waktu kita ngobrol secara live, ya nggak apa-apa, tenang aja gitu kan. Ada Giselle juga dia bilang gitu. Oke. Yakin, gue kan orangnya tim rempong kan. Mending lu begini deh. Ya nggak apa-apa say. Perlu nomor Amerika juga dia bilang gitu. Oh oke. Gua nggak mikir kemana-mana kan. Toh aku kira emang di sana ada Giselle, ada Mila gitu. So dan geng botol juga. I'm not a part of geng botol ya guys. Pertama kali aku nyampe ke Amsterdam, yang pertama kali ketemu sama geng botol itu, aku kayak yang merasa weird, bukan weird kayak nggak nyaman ya, cuma kayak yang mereka satu grup terus aku datang sendirian gitu kan. Makanya aku mengiyahkan ke Amsterdam gara-gara ada si Andre. Jadi ya udahlah Andre, if I don't get along with them or feel weird vibes or whatever, seenggaknya aku tinggalnya sama lu gitu hotelnya. Jadi ya get to know somebody kan harus ada perlu waktu untuk get to know each other, nggak langsung klop different personality, different Oke. Fast forward, Jenna udah di New York. Terus mereka live kan. Terus gue kayak yang catch up gitu. Jen,
everything set up nggak gitu kan, kayak yang leha-leha gitu kan. Terus kata Jena, it's okay, Giselle is coming tomorrow. Oh ya udahlah, gue kayak yang nggak itu, karena in my mind si Jenna ini kan 10 hari di Amerika kan, di New York kan. Get most of it gitu kan. Kalau misalnya mau have fun gitu kan, mau lekong, mau apa, mau jalan-jalan. Sebenarnya lebih kayak yang nanyain planningnya apa. Terus kata dia, ya hotel sih udah 4 hari aku udah bayar Yoke di Lower Manhattan. Kata gue, that's not really a good location because I have been there ya. Ribet gitu guys di hotel itu karena harus pakai akses segala macam. Dan aku sama Anggi pernah di hotel itu di New York ya, Hilton itulah. Oke. Aku pernah di sana. Timin dulu. Oke, aku udah pernah di sana. Terus nanya lagi grindernya gimana? Kenapa aku bilang grinder? Karena kan seenggaknya si Jenna nggak sendirian. Gue ngerti Mila, Giselle, teman-temannya punya kehidupan sendiri. That's a US thing ya, nggak kayak di Indonesia. Kalau misalnya ada orang datang tuh full on I'm with you. Mereka punya kehidupan masing-masing dan punya schedule whatever lah ya. Makanya aku bilang, ini lu download Grindr. Gue maksa ya. Kenapa download Grindr? Karena banyak laki-laki yang di sana bakal interested with Jenna ya, sexually atau pengen ngedate atau apa. Gue bilang download. Gue kayak yang jangan lupa. Terus gue bilang, sini gue bantuin setup Grindr-nya. Karena kan kalau Grindr itu buat transgender harus ada tag-tagnya, ada si gendernya. Jadi harus ada option. Jadi kalau orang itu ngelihat kita we are unique gitu kan. Itu aplikasi buat homo ya guys, tapi buat transgender pun ada di sana. Oke? Terus dia download terus langsung tung cowok pada message si Jenna. Udah Jen, daripada lu bosen nungguin orang, lu mending keluar. Gue bilang gitu, have fun gitu. Kalau misalnya ada yang ngajak keluar ngewain seenggaknya lu nggak sendirian gitu. Beat the jet lag kalau bisa gitu. Jangan jam 9, jam 10 tidur gitu kan. Gua bilang si Jana, oke, semangat. Dia langsung make up, mandi segala macam. Terus gue bilang, besok jangan lupa ya sama si Giselle setup handphone segala macam, so I can help you gitu. Jadi bisa gampang ngontaknya si Jana juga. Iya, nggak apa-apa, nanti I remind Giselle, dia bilang gitu. Lu mau berapa lama di New York? Lu mau 10 harinya di New York. Ini belum ada apa-apa. Dan gue lagi sama Andrea. Kayaknya pengen sih gue ke California ketemu lu sama si Andrea. Si Andrea sih mau pergi, gue bilang gitu. Dia mau ke Florida. Kalau lu mau, ketemuan gue di San Francisco aja. Gue pulangnya Senin, gue bilang gitu. Gue lagi masih sama Tutuy, gue bilang gitu kan. Tapi you can come to my house, nggak harus gue ada di sana, gue bilang gitu. Ntar gue kasih kodenya. Nggak enak, nggak apa-apa say, itu rumah gue bilang gitu. Anytime, gue bilang terbang aja, aku bilang gitu. Kalau misalnya ribet-ribet, nanti gue kontak si Giselle. Gue langsung telepon si Giselle, tolong beliin tiket si Jenna ya. Nanti gue yang bayar, gue yang bayarin. Don't worry, beliin aja, tolong bantuin. Nanti gue yang transfer, gue bilang gitu. Gue nggak ada percakapan keuangan sama si Jenna, emang nggak ada. Gue bilang gitu, Jen, lu kesini si Jenna juga nggak bilang Yoko tolong bayarin. Enggak. Gue bilang, yaudah, money nanti kita bisa hitung-hitungan nanti, ya kan? Dan gue bilang, Jen, lu kesini harganya 400, 300, nggak apa-apa Yoko, gue bawa duit tapi nominalnya kroner ya. Nanti kita bisa settle later lah. Gue bilang, Giselle, lu tolong beliin tiket buat si Jenna, nanti gue yang bayar. Gue bilang gitu kan. Itu urusan gue sama Jenna, gue bilang gitu kan. Oh enggak Yoko, ntar lu telepon aja Jenna. Udah tahu si Jenna tuh gaptek ya guys, gaptek gitu. Jadi gue mikir, takutnya salah airport juga. Karena di New York itu ada 3 airport ya guys, JFK, LaGuardia, sama Newark. Ya, aku bilang kalau bisa tolong dibantu gitu loh. Jadi jangan salah airport. Nanti kalau misalnya nyampenya LaGuardia jauh lagi gitu kan. Gue pengen bilang sama Giselle cari airport yang terdekat dari New York.
biar si Jenna nggak ribet. Oh sorry Yoke, gitu-gitu kata. Ya udahlah, gue mungkin si Gisel lagi sibuk atau apa. Tapi lagi ada di situ, lagi ada si Jennanya, ada si Jenna, ada si Gisel, ada si Camila di situ. Dan gue telepon si Gisel. Gue mulai ini ya udahlah gitu, whatever. Kalau Gisel nggak mau bantu, gue bilang, Jen, lu kan bakal ketemu sama si Sony ya. Itu lu booking pesawatnya. Iya nanti si Sony datang mau ngajak gue ke Times Square atau gimana lah. Oke. Nah pasti si Jenna booking, ini gue udah booking. Itu pakai duitnya sendiri juga, pakai kartu debitnya dia, dan it works ya. Jadi kalau misalnya kemarin yang di soal makan, gue juga nggak ngerti gitu. Anyway, kayak gue kemarin nge-live celoteh kayak, oh si Gisel emang bawa lu kemana aja cuman traktir bakso doang. Itu it's just a joke. Gue kayak yang nggak ngeremehin si Gisel, enggak, it's just like, emang lu ke jauh-jauh ke New York makan bakso gitu kan. Istilahnya si Gisel aja bisa bercanda, masa gue nggak bisa bercanda gitu kan. But anyway, nggak ada intention anything ya. Kalau misalnya gue ada intention anything, kenapa gue telepon si Gisel coba ya. Anyway, terus udah begitu dia udah confirm gitu, Jen, gue masih di LA, lu datangnya hari Minggu, gue nyampenya hari Senin jam 11. Lu nggak apa-apa, nanti gue yang orderin Uber dari hotel ke airportnya, jangan nyusahin orang, gue bilang, Jen. Nanti gue yang itu aja, gue yang orderin Ubernya dari di New York loh guys, gue di LA ya, gue lagi party sama si Tutuy sama si Andrea di di Abi ya, bukan di Abi. Jam 12 malam gue deg-degan, gue udah alarm, gue udah ada Uber preset gitu ya. Jemput si Jenna jam segini, jam 3 pagi, nyampe di airport jam 4 pagi. Udah clear kan, nggak usah ada pembayaran segala macam, karena nanti dia ribet gitu. Gue udah siapin terminalnya segala macam. Dia pokoknya tinggal show up di depan, tinggal bilang, hey, are you picking up for Yoke? Udah gitu doang, clear ya, udah dibayar segala macam, nggak ribet. Gue bilang, Jen, udah di mobil, udah Yoke, thank you. Dia udah di JFK Airport ya. JFK Airport dia pergi ke San Francisco. Jen, semuanya udah clear, gue bilang gitu. Southwest di terminal ini, di gate ini, kopernya udah prepaid karena Southwest, dan gue sampai ngomongnya detail. Ini nggak ada bangkunya karena itu boarding group. Jadi kalian masuk boarding group, kursinya bebas, mau duduk dimanapun boleh. Lu di boarding passnya nggak ada nomor seat bangku ya, nomor bangkunya nggak ada, bebas. Lu pas masuk dipanggil boarding 1, 2, 3, lu bebas duduk di mana aja, gue bilang gitu. Have a safe flight ya Jen, jangan lupa lu beli breakfast, takutnya tuh lapar atau apa. Gue sampai seitunya, ya nggak apa-apa Yoke, tenang gitu. Oke. Pas gue ketiduran kan, beda New York sama LA bedanya 3 jam kan. Jadi si Jenna jam 3 pagi, di gue jam 12 malam. Jadi pas si Jenna lagi terbang, gue udah ngantuk karena gue party kan, gue tidur. Terus tiba-tiba si Jenna bilang, pas gue bangun, si Jenna udah nyampe di San Francisco. Gue bilang, Jen, lu tinggal across kan terminal, tinggal keluar terminal, ambil bagasi lu, terus lu nyebrang 3, karena di situ ada Uber ride, gue bilang gitu. Lu video chat sama gue video chat sama si Jenna, Jen, lu lurus nyebrang 3 kali, lu cari mobil biru, itu udah Uber gue, udah ke rumah gue. Oke, Yok, dia kan masih capek kan, ambil geser kopernya rusak, kayaknya kebanting atau I don't know ya, kerusak, jadi rada pelan gitu kopernya jinjingannya. Udah ketemu Jen, ya udah nanti kalau misalnya udah di rumah lu telepon gua lagi. Pas udah di rumah gue bilang, nih kode rumah gua, lu tinggal masuk kamar lu lurus terus. Itu ada kulkas. Nah, sesudah kulkas itu kamar lu buka, lu istirahat dulu Jen, ya. Lu istirahat dulu, nanti si Kepo siangnya bakal jemput lu, ya. Jadi gue udah planning buat dia. Ya Yoke, gue capek, gue mau mandi dulu nih, anduknya ada di sini, ya. Thank you. Di kulkas ada minum, ada telur, ada nasi, ada Indomie. Kalau misalnya lu lapar, silahkan. Gue bilang gitu. Gue
Kalau misalnya lu mau makan apa, gue tinggal Uber in. Thank you Yoke, dia bilang gitu apa, nggak perlu, gue masih kenyang, dia bilang gitu kan. Dan si Kepo itu apa, gue mau siap-siap, si Kepo ntar mau jemput gue, ntar apa sorean. Oke, gue apa, gue udah tenang kan, yang penting dia di rumah gue aja. Kalau misalnya she need something, I know where she is. Nggak nggak ribet dia kehilangan di airport, di jalan, atau apa, my heart already apa tenang gitu, dia udah di rumah gua, udah sampai, kan gue besoknya baru nyampe di rumah kan, oke lah. Terus si Kepo jemput si Jena, dan gue nggak telepon si Kepo, hey planningnya apa, karena kan itu gimana si Kepo, gue nggak bisa ngatur si Kepo ya kan. Tenang Yoke, gue bakal ngajak si Jena makan. Ternyata si Jena dijemput ke rumahnya si Kepo, makan makanan si Kepo. Nah dan di situ si Jena nggak pulang, dan nginep di rumahnya si Kepo. Gue kaget kok, si Jena tinggal nginep sama Tilda, karena baru kenal kan Kepo sama Jena, baru kenal sebulan-bulan ini gitu loh, dalam minggu 2-3 minggu lah, mungkin 4 weeks gitu kan, karena kan aku kenal sama Kepo aja sebulan 2 bulan gitu kan. Udah welcome banget gue aja ya kan, gue nggak mungkin ngomong Kepo tolong dong si Jena kan apa datang sebelum gue ada di rumah kan, boleh nggak si Jena tidur di rumah lu. Gue nggak ada ngomong gitu, gue malah bilang, Jen, lu di rumah gua aja. Walaupun gua nggak ada, lu cuma tidur siang aja, tidur malam aja. Lu pasti capek. Nanti pas gua pagi datang, nah baru kita aktivitas lah. Oh, it's okay Yoke, nanti si Kepo datang. Ya udah, gue kaget gitu sampai si Kepo se-welcome itu sama si Jena. Udah mah masakin, udah mah dijemput, udah mah apa boleh tidurnya sebelah Tilda guys ya. Think about it, she has a young kid ya. Si Kepo itu punya Tilda yang umur 2 tahun guys. Welcoming a stranger in their home, sleeping beside them ya. Kalau misalnya gue punya apa spare bedroom, ya udahlah Jena, ini ada kamar tamu, lu boleh tidur di situ, atau nggak di sofa, atau nggak apa gitu. Si Jena di welcome sebelahnya si Kepo. Gue kayak yang speechless gitu ya. Like that tells, anyway, gue cerita story-nya ya. Terus habis itu si Kepo bilang, yaudah Yoke, kan lu datangnya siangan, gue mau laser dulu kan jam 11. Gue ajak si Jena jalan-jalan dulu. Gue gak kepikiran mau ke Golden Gate apa. Si Jena diajak pagi-pagi keluar. Tapi si Jena pulang dulu ke rumah gue, karena mau mandi. Dia kan gak, guys, think about it, Jena itu gak bawa satu barang pun. Dia cuma bawa backpacknya doang. Gak bawa baju, gak bawa sikat gigi, gak bawa make up, gak bawa apa-apa. Jadi waktu nginep di rumah si Kepo, dikasih baju, dikasih pinjem baju, bukan kasih pinjem baju lagi. Dikasih baju sama si Kepo nih, pakai daster. Karena gue itu daster pernah mau dikasih ke gue. Gue kan bukan mama daster kan. Jadi gue I recognize that baju. Si Jena pulang-pulang udah pakai baju itu. Kok lu pulang Jen? Iya, gue nggak bawa apa-apa. Kemarin disuruh nginep sama si Kepo. Ya udah, gue nginep aja di sana. Oke. Jadi ntar lu dijemput sama si Kepo lagi. Iya, ya udahlah, gue ngobrol dulu sama si Jena, karena gue baru datang dari LA kan, ngobrol. Lu lapar nggak? Enggak. Tadi udah makan pisang goreng segala macam. Ya udah, gue mau siap-siap ya, mau gue mau laser kan. Nanti pas lu pulang kita kemana gitu. Ya tenang aja Yoke, si Kepo gitu. Si Kepo anterin lagi si Jena ya. Jadi pas nginep si Jena dianterin lagi ke rumah gue, terus suruh dia mandi segala macam, terus dijemput lagi ke Golden Gate. Gue lagi di laser nih ya, laser capek segala macam. Pas pulang laser kan gue nggak boleh kena matahari kan, karena sensitive skin. Gue pulang, gue tidur, sorean si Jena pulang. Kemana aja Jen? Iya tadi ke Golden Gate sama anaknya. Kalian bayangin ya guys, Kepo itu punya mobil X5 ya, BMW X5 sama X3. Dia punya 2 kalau nggak X1, X3 or X5, gue lupa gak. Pokoknya BMW SUV. Itu di depan si Kepo yang nyetir. Di sebelahnya si Jena ya. Di belakang itu ada anaknya 4. Kalian bayangin, itu bangku cuma 5. Dia
it's okay for her untuk anak-anaknya krem di empat apa bangku di bangku itu ya nggak apa-apa lah, yang penting kita pergi seru-seruan is okay. Jadi di belakang itu ada car seatnya si Tilda di tengah, ya kan, di sebelah kanan si Lani, di sebelah kirinya itu si Ryan sama si Ian. Itu mereka pangku-pangkuan selama berjalan-jalan itu, guys. Ya. Bisa aja si Lani disuruh jagain rumah atau apa? No, semuanya ikut, semuanya jalan-jalan, semuanya makan. Dan gue nggak kepo juga tadi makan apa atau apa. Gue nggak kepo. Dianterin ke Golden Gate, ke Fine Place of Art, ke Lombard Street, dan mereka ke Fisherman's Wharf. Dia makan chowder ya. Dan gue nggak kepo juga tadi makan apa nggak. Cuman gue pas kemarin sama Kamel gue tanya, lu kemana aja? Exactly what we did gitu lah, ke Golden Gate, ke Fine Place of Art, ke Lombard Street. Tapi kita nggak jadi ke Fisherman Wharf karena udah malam. Terus jadinya ke Chinatown, lewatin Chinatown karena hotelnya Kamel daerah situ. Kamelnya udah mual karena minum wine dari Napa. Anyway, terus gue bilang, terus tadi si Kepo nggak turun, nggak, dia langsung pulang katanya. Oke. Gue ngobrol-ngobrol sama si Jana, udah Jan, sehari 2 hari di rumah gue dulu, gue capek ya. Ya nggak apa-apa Yoke, gue cuma ada makan seadanya. Gue bilang gue kemarin ada apa ya? Masih ada ikan ceker. Gue bilang, Jen, gue cuma ada ini, nggak apa-apa Yoke. Kalau mau kita makan di luar aja, nggak usah, dia bilang gitu, makan seadanya aja. Gue masak nugget segala macem ya. Karena gue belum belanja kan, datang-datang gue langsung itu ada dumpling, ada segala macam. Enggak lah, itu aja. Ada yang ada aja, oke. Hari kedua, gue mengajak si Jenna kemana ya? Hari kedua bilang, yaudah Jen, kita ke San Francisco aja. Kita ke kota yuk, daripada di rumah gua, kan lu juga berlibur gitu. Jangan di rumah gua ngerem doang gitu. Oke, kita ke San Francisco. Jalan-jalan di downtown gitu kan. Semua ini ya, nanti kalian mau akumulasi kan. Ini soal hitung-hitungan. Gue paling nomor 1 kalau hitung-hitungan, oke? Jadi di San Francisco kita 2 hari. Terus gue bilang, Jen, kita 2 hari udah di San Francisco, udah muter-muter ke pantai segala macam, makan Filipino food, makan Filipino food. Karena save up buat aku ya. Aku relokasi nih, kecuali emang mau makan traveling kayak kuliner, oke. Tapi kasih Jana, udahlah, kita save up aja, kita beli sate, beli dia beli ikan panggang segala macem. Makanya gue bawa rice cooker ya, karena kan kalau misalnya sekali makan $20-30 gitu kan. Tapi kalau misalnya bawa beras, bawa nasi, kan ini tempat gue gitu kan, nggak apa-apa ya Jen, kita save up aja. Oke, nggak apa-apa Yoke, dia bilang gitu. Yang penting gue happy, dia bilang gitu. Oke, kita beli sayurnya, kan nggak mungkin juga masak di hotel kan. Gue cuma bawa rice cooker buat nasinya aja, biar lauknya ada, biar kita kenyangnya sama nasi. Oke, dia bilang gitu. Terus kita pergi ke San Jose 2 hari ya, 2 hari 3 hari ya kalau nggak, 3 hari 2 malam. Karena si Kamel di delay di Vancouver. Jadi harusnya ketemuannya jam 11-an, but Kamel di delay sampai jam 3 sampai jam 5. Ya udahlah, aku bilang, Jan, kita take our time aja karena Kamel di delay. Kita have fun aja di San Jose. Nah, di San Jose gue bawa dia ke mall. Gue bilang, Jan, ke mall dulu yuk. Kita beli boba, terus beli lagi sayur. Kita beli sayur Panda Express ya. Orange chicken, noodles. Terus dia pengen terong sama brokoli, kita beli. Oke. Nah, habis itu gue bilang, Jen, kita di sini aja ya. Kalau mau ntar mungkin ketemu cici gue atau apa. Cici gue lagi sibuk. Oke, kita hangout di San Jose segala macam. Ketemu Lekong gitu kan. Ya udahlah. Itu gue nggak harus ceritain ke kita. Itu whatever happens in privacy, I don't really have to open it to you guys anyway ya kan. Jadi ketemu Lekong segala macam, that's it gitu kan. Terus gue bilang, yaudah kita ke San Francisco, ada Kak Mel. Gak apa-apa ya Jen, hotelnya rada mahal karena mau di downtown. Gak apa-apa, dia bilang gitu, 200 orang. Ya, nanti kita kalkulasi ya, kalian biar tahu berapa. Terus
Ya udah, parkirnya aja $55. Jen, oke, bagi 2 aja kata Jenna. Oke. Terus kita check in, Kamel belum datang. Dengan gudak gidiknya kita, rice cooker, beli ini, terus gue udah beli martabak. Jen, lu mau beli mau martabak, mau bawa pulang berapa? 2 cukup. Gue beli 10 ya kan, 10 martabak, 2 buat gua, 2 buat ya di sini aja, makan di sini aja. 2 buat gua, 2 buat si Kepo, Nutella sama keju, 4 buat, ini kan ada 10, 2 buat gua, ya kan, 2 buat si Jenna, 2 buat si Kepo, 4-nya buat si Kak Mel. Karena yang sebenarnya request martabak Kamel, cuma kan gue nggak tahu Kamel jadi datang atau enggaknya, karena Kamel bookingnya last minute, ya kan. Dia ngabarin gue itu kalau nggak salah Kamis malam atau Jumat pagi gitu, dia bilang ya Yoke udah booking. Baru gue big book gitu ya, beli Martin Garrix tiket, beli martabak, hotel segala macem hari Jumatnya, dan ketemuannya hari Sabtu. Kalian bayangin ya, one day before, which is fine with me karena aku orangnya fleksibel. Jadi kita settle in the new hotel di downtown. Terus gue bilang, di sini lagi ada Martin Garrix gitu kan. Ya udahlah, kita have fun aja lah ya, kita udah cukup, gue bilang gitu. Ya gue di sini juga liburan sih dia bilang gitu, nggak harus gimana banget. Oke. Ketemulah sama si Hana gitu kan. Si Hana nemuin kita, dia ajak kita makan dimsum. Jadi makan dimsumnya sebenarnya 2 kali ya, sama si Hana sama si Kak Mel. Terus kita hangout di rumahnya Hana. Gue nggak mau ceritain apa lah ya, dapat apa dari Hana. That's between me and Jenna, oke? Terus si Hana bilang, yaudah yuk kita yang sebenarnya ngajakin Martin Garrix ini si Hana, bukan si Kak Mel. Gue cuma bilang, kakak suka Martin Garrix nggak? Let's go. Dia langsung go. Dia bilang gitu. Oke kak, aku nanti booking ya buat 5 orang. Siapa aja? Aku bilang, aku, Jenna, Hana, Kak Mel sama Om Ben. Ya, oke, dia bilang gitu. Booking lah. Kata Kak Mel, aku maunya yang di balkoni. Aduh, sold out kak. Gue bilang gitu. Gue bilang, Hana emang ada yang balkoni? Enggak Yoke, itu semuanya general admission, but you can go upstairs, dia begitu. That's what happened. Jadi kita beli general admission 5 ticket, itu semua provided by Kak Mel ya, dibeliin Kak Mel, thank you Kak Mel. Terus ya kita have fun, kita siap-siap, si Hana datang, si Kak Mel datang, Om Ben datang ke hotel gua, karena hotel gua sama Martin Garrix auditorium cuman 2 blok, 5 minute walk gitu kan. Jadi di sana kita pre-drink dulu, tequila segala macam, dan itu aku yang bayar ya, tequila. Ayo shot gitu kan. Jenna, aku dan si Kamel. Abis itu si Hana datang, baru pulang kerja, dia change whatever, dan aku juga change, bilang kayaknya aku nggak mau pakai leather deh kan, ini di close door kayaknya panas deh. Jadi aku ganti tube top sama skirt ini ya, mini skirt. Karena yang aku lihat-lihat reverse-nya pada pakai comfortable wear gitu. Dan si Kamel juga in something comfortable. Habis itu kita ke sana, ke Martin Garrix, party. Nothing happen ya kan. Nah, ini timeline-nya ya guys. Oke, ini gue ceritain dulu deh what happened, event going out-nya dulu, baru yang heboh-hebohnya, oke? Jadi kalian tahu timeline-nya kemana-mana aja kan. Dari si Jenna ke rumah gua, nginep di rumah si Kepo, balik ke rumah gua, kita ke San Francisco 2 hari, kita ke San Jose 2 hari, 3 hari, balik lagi ke downtown San Francisco. Jadi kalian tahu timeline-nya, oke? Martin Garrix, terus besoknya kita tidur capek kan, karena Kak Mel terbang 9 jam, kita party, kita minum, tidur kan. Habis itu besoknya Kepo bilang, yuk lunch di rumah gue masak gulai sama lontong. Karena Kak Mel suka banget makanan Indonesia. Kata gue, kayaknya di San Francisco gak ada makanan Indonesia yang enak, gue bilang gitu kan. Yaudahlah, si Kepo mau masak, alhamdulillah kan. Tapi paginya kita ke dimsum, karena there's a best dimsum in San Francisco, namanya Koi Palace. Gak pernah disappointed for me ya. Menu apapun enak di situ. Kita ke sana, si Hana nyamperin. Lu di mana? Kita lagi makan in and out, karena
nunggunya lama ya guys, 1 jam. 1 jam di dimsum itu. Kita ngambil nomor, Om Ben udah lapar karena jam 11 lebih kan. Kalian bayangin kita rave, bukan rave sih, Martin Garrix jam 12 malam pulang, jam 11 malam 11 pagi baru makan lagi, dan mereka nggak makan terlalu makan apa karena mereka datang dari Ottawa udah nyampe di San Francisco udah sore, udah capek gitu kan. Makan dimsum, terus si Hana pulang, gue sama yang lain ke rumahnya si Kepo makan lagi. Jadi sehari itu jam 11 pagi makan In and Out, jam 12 siang makan dimsum, jam 1 lebih lah, 1:40 makan Kepo, makan gulai ya. Kita hahihi. Terus kita kenapa? Gue bilang ya udahlah, you guys take a nap aja. Gue pengen road trip gitu. Kenapa? Wine. Si Kamel minum white wine, sweet wine. Dia langsung kena headache. Jadi she's not drinking, I'm sorry to saya, cheap drinks gitu loh. Jadi dia cuma minumnya Don Julio or maybe champagne. But even champagne, she's like, I don't drink it. Yoka, I'm not really a drinker. I'm just like, if I socially and everybody drink, but I don't really have to drink. Kan masa gue kenapa si Kamil nggak sampling anything kan? Gue bilang, Kak cobain ini sweet wine-nya. Sama dia diminum dan langsung headache. Si Om Ben beli Cabernet buat ayahnya Father's Day ya, dari Napa. Pulanglah kita, gue bilang pulangnya lewat Golden Gate Bridge. Jadi kita driving on the road of the bridge, Golden Gate Bridge ya. Foto-foto di side of Golden Gate Bridge. Terus aku ke Fine Place of Art. Terus ke Lombard Street yang jalan bolak-belok. Terus gue tanjakin gitu ya. Ada salah satu roadnya yang bener-bener nanjaknya 90 degree. Jadi dan gue kayak yang naik roller coaster. Jadi Kak Mel sama Ben kayak, oh my god, this is extreme gitu ya. Kata gue, ya it is San Francisco. City of Hills gitu kan. Terus kita ke Chinatown, drive kayak, yo Kak, si Kak Mel bilang, aku enek katanya. Aku mau pulang aja, ya udah ya Kamel, aku anterin pulang. Kita hug each other, thank you for everything, see you next time gitu kan. Udahlah gitu. Terus aku sama si Jena pulang, packing, that's it. Si Jena pulang jam 3 pagi, udah. Ini aku ceritain timelinenya what happened ya. Sebelum ada nggak ada drama atau whatever ya. Oke. Jadi kan permasalahannya itu mungkin karena aku ini mungkin ya karena nggak ada Giselle di sini. Minum dulu, takut salah kata. Face mist dulu biar adem. Ya. On point ya kan? Nggak pakai makeup nggak apa-apa. Oke. Starting permasalahannya mungkin waktu si Giselle itu gue sebut aja namanya, not a problem by me anyway. Tamara ya kan. Dia defending herself ya. Which for me, I'm sure Tamara sama si Julie sama si Mahadiva pernah ngebully aku atau apa. It doesn't affect me. Ya. It doesn't affect me. Maybe aku lihat kayak okay. So what gitu loh. So what. Aku pernah dibully sama Nikita Mirzani, sama Zazega, sama yang lain. Sama Gaby Vesta pun aku pernah dibully ya guys. Oke. Dibilangin aku bencong badut atau apa. But anyway, it doesn't affect me. Aku naik live-nya kalau nggak salah roomnya Mak Wulan, Giselle, ada Mavera kalau nggak salah ya. Aku lagi itu ada di San Francisco, lagi baru beli itu makanan Filipino, sate segala macam ya kan. Naiklah kita masih di mobil karena si Jena nggak iPhone-nya harus di-upgrade iOS-nya.
iPhone 10 yang HP cadangannya harus di-upgrade. Jadi kita mau ke Apple. Naiklah kita masih di mobil kan. Baru piknik-piknik. Ya baru piknik-piknik di pantai. Makan-makan di pantai itu. Naiklah. Gue bilang, Giselle. Ini kan masih di save sama Mak Ulan kan. Orang pertama yang negur si Giselle itu bukannya si Jenna. Gue. Ya. Gue bilang, Giselle, I consider you as my friend. I'm just reminding you, please do not go too far. Gue bilang gitu, ya, do not go too far. You can do it. Gue bilang gitu. It's up to you. But as a friend, I'm reminding you, do not go too far. You are showing your true color. Gue bilang gitu. Dia defensive mode, langsung kayak yang, it's okay, I don't care gitu kan. Kok jadi marah, ditegur, ya mungkin lagi panas atau it's okay, it's okay Giselle, it's up to you. Anyway, terus si Giselle malah bilang, it's you Yoke, kayak lu dulu, ini kan you, jadi attack me personally. I'm like, gue tegur lu baik-baik, ya kan? Tapi lu jadi attack gue, ya kan? Dari situ gue udahlah, my intention not to fight anyway, ya kan? Jadi gue meredah, gue bilang, it's okay Giselle, it's up to you. At the end of the day, it's up to you. Mak Ulan juga gak usah repost, gue bilang gitu. Mak Ulan, balasannya, iya aku mah gimana anakku aja. Aku kan ngebela anakku. Oke lah Mak, tapi kan aku bilang gitu, it's not worth it. Orang yang lu lawan itu, aduh, nobody needs to know. Gue bilang gitu. Ya, lu up lagi, orang jadinya kepo, ya kan? At the end of the day kayak yang lu ngebongkar lu sendiri, ya kan? Dia posting, lu repost. Nggak ada yang nontonin dia. Lu repost, orang jadi ngelihat kan? But that's my opinion anyway. Gue bilang gitu kan. Nggak ada yang nonton mereka juga, yang nonton berapa sih? Gue bilang gitu kan. Udahlah. Anyway, it's not my battle gitu kan. Gue cuma bilangin si Giselle, don't do it gitu kan. Terus si Alexis datang, nyampe di situ. Hai Alexis, hai. Gue bilang, gue kemarin baru dari Burbank. Lu di mana? Dia baru di Vegas. Si Giselle nyeletuk. Yoko bawa si Jenna ke Vegas. Gue bilang, Giselle, lu nggak usah ngatur-ngatur gue. Si Jenna di sini pun gue udah ajak dia ke Miami. Gue bilang gitu. Gue sama si siapa Andrea mau ke Florida. Lu nggak usah ngatur-ngatur gue. Lu ngapain di New York? Cuman naktir bakso doang. Gue jadinya letuk kan, gue bilang, lu ngatur-ngatur gue bilang gitu kan. Si Jenna udah sama gue, si Jenna udah sama gue. Nothing that you need to be worried of. Ada si Jenna nelfon lu, Giselle, gue perlu ini nih. Does she need? Enggak kan? Gue marahnya di situ, bilang, si Jenna udah sama gue, udah happy, udah segala macem. Lu suggest si Jenna harus ke Vegas, like, ke Florida yang jauh aja, gue ajak. Apalagi cuman Las Vegas yang aduh sejam terbangnya gitu kan. Gue di situ masih apa? Udah panas, cuman kayak yang udahlah, nggak, I don't take it personally gitu kan. Nah habis itu si Mak Ulan nanya, Jenna udah dapat lekong atau belum? Kata si Jenna, udah Mak, aku kan di sini nyari gaduh, nyari pasangan, nostalgic kayak dulu aku pernah ke San Francisco waktu aku ke Amerika waktu aku masih jadi lekong. Si Jenna ngomong gitu. Terus si Giselle bilang, itu kan si Yoke jual si Jenna. Kata gue, yakin nih mau bahas di sini. Kemarin gue dilarang-larang gitu kan. Ya, gue sih orangnya front aja. If you wanna say something, I will say it. Mau harga gue, mau tinggal apa, I don't have anything to hide, ya. Udah yakin nih gitu kan. Gue diem aja gitu kan. Itu si Jenna udah si Jenna yang kan ini satu telepon di ganti-ganti udah ke muka si Jenna gitu kan. Gue kayak yang udah bodo amat lah, gue sibuk dengan handphone gue gitu kan. Karena mau nyari ke mall upgrade handphonenya si Jenna. Terus si Jenna bilang, "Hey Neng, masa hari gini pas jualan ya di sini kan gue mau dapat laki gitu-gitulah." Hahaha kata si Giselle as a joke gitu kan. Kemarin diingetin aja si Giselle, I didn't say that dia bilang gitu kan.
Kata gue, well, it's safe, life-nya safe gitu kan. If you say it, own it. If you don't say it, don't own it gitu. Jangan bilang, aku lupa. A joke is a part of a truth, ya, okay? So if you don't own your own shit, do not do that, okay? Aku lupa, aku nggak ngomong kayak gitu deh. Masa sih aku ngomong gitu? Oke, gitu ya, let it pass gitu kan yang kemarin. Terus si Gisa ngomong, geretongan atau bayaran? Karena kan si Jenna ngomongnya, iya gue dapat laki gitu kan. Geretongan atau bayaran? Nggak usah. Kalau gratisan nggak usah. Di Norway juga banyak. Si Jenna makin marah dong gitu kan. Udah mah dibilang dijual segala macam. Si Jenna makin marah. Ya masa zaman sekarang gratisan, bayar lah. Apa harus gue kasih tahu gue dapat berapa? Kan nggak harus, dia bilang gitu. Kata udah Jen, gue bilang gitu. Not worth it, gue bilang. Gue dari sebelahnya si Jenna, not worth it Jen. It's not something that you wanna fight for. Si Gisa lagi marah ke gue. Imbasnya ke lu, gue bilang gitu kan. Terus si Jenna lupa matiin mute. Si Gisa ngomong lagi ya, ganti topik gitu kan. Tiba-tiba kasih Tamara lagi. Lagian kan lu ngapain stop gue bilang. Gue nggak minta pertolongan dari kalian juga kan. Si Jenna nyeletuk, nggak minta tolong. Gue sama si Vera suruh ngerosting di grup. Itu nggak di mute sama si Jenna. Kata gue, oke. Ini ke-mute, si Jenna langsung ini ke-mute nggak ya? Ya gue nggak tahu, gue lagi sibuk dengan HP gue kan. Ya udahlah Jen, kalau mereka denger atau enggak juga is okay. Itu side conversation. Terus Maulan si Giselle kalau nggak salah Mila ya. Aku lupa yang orang ketiganya siapa. Kayaknya Mila deh. Karena nggak ada Mavera. Kalau Mavera pasti langsung itu kan. Yoke di kereta atau di mobil. Terus gue bilang di mobil. Gue kayak yang shit, something about to happen, gue bilang gitu kan. Udahlah Jen, what you said is the truth, right? You can back it up, right? Gue bilang, yeah, I can back it up. Dia bilang gitu. Oke. Tapi jangan diperpanjang Jen. It's not necessary. It's not your fight. Yang dia marah kan si Tamara, ya kan? Kenapa jadi tumbalnya lu? Gue bilang gitu kan. Just let it go, gue bilang gitu. Terus kita ke mall segala macam, nothing happen kan? Pulanglah kita ke hotel. Nah ini yang pernah dipermasalahin sama geng botol, ya. Maulan, gue tidur. I love to take a nap. Gue tiduran gitu kan. Gitu kan tidurnya, karena gue nyetir juga kan. Tidur lah. Terus dia bilang, Yoke, ini heboh nih, dia bilang gitu kan. Gimana? Apa yang heboh? Itu si Maulan di grup video yang kita tadi. Ya udah gue telepon Maulan aja ya. Maulan, tolong yang di grup jangan di-up dulu, masih pada panas, takutnya pada ribut. Kalau bisa di-delete dulu yang di grup. Sumpah demi apapun, gue baru bangun tidur, nggak ada gue niat buka-buka chat. Si Jana juga nggak buka chatannya, cuma dia bilang gitu. Gue langsung telepon Maulan, di-delete dulu, masih pada panas, takutnya jadinya jadi api, gue bilang gitu. Tenang Yoke, ada Maulan, akan meredahkan, gue bilang. Oh ya wes, gue bilang nggak di-delete sama Maulan. Kan, ya udahlah Jen, you can back it up, right? You can back it up, right? Gue bilang gitu kan. Ya udah. Habis itu ribut di grup. Tuk. Intinya mereka ada grup call geng botol. Gue di sebelahnya si Jana kan. Akhirnya gue speak up. Gue yang bilang, Giselle, ini kan awal permasalahannya karena gue negur lu. I'm so sorry. Mungkin lu panas sama gue, lu kecewa sama gue karena kemarin. Ini ya, ini gue belang-belangin ya. This may be not just a day worth of drama. Kan ini yang kedua kalinya gue stop Giselle. Giselle kan kemarin mau nyerang apa? Bukan nyerang lah, that's a big word. Want to get an answer from Dia Ayu. What happened with me, Giselle, gue and that person yang waktu di Houston, ya, gue nggak mau mention. Dan gue bilang, Giselle, please,
do not continue. You already know what happened. You don't need to know the answer. If that person doesn't want to tell you the truth or whatever, why? Gue bilang gitu. Gue telepon dia secara pribadi ya guys. Live diumbar lagi, di-include lagi kata gue. Gue langsung, gue sampai tunjuk-tunjuk, Giselle, I call you.